Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Selain nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, terjadi juga peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam di bulan Ramadan. Apa saja peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut diantaranya adalah Perang Badar, Perang Khandaq, Fathu Mekkah, serta peristiwa-peristiwa yang bersejarah lainnya. Pertama, kita akan mengulas bagaimana Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran yang dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Perang yang berlangsung selama 2 jam ini bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Aksi penyerangan yang hanya melibatkan 313 pasukan orang muslim serta 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy menggerakkan lebih dari 1000 pasukan orang, 600 persenjataan lengkap, dan 700 unta, serta 300 kuda. Akan tetapi, peperangan tersebut berbuah pada kemenangan umat Islam. Perang yang menandai awal kejayaan Islam ini merupakan peperangan melawan kaum kafir Quraisy, yaitu kaum yang sebelumnya menindas umat Islam di kota Mekah, kaum yang sebelumnya berlaku tidak adil pada umat muslim di Mekah. Semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy. Siapa saja itu? Yakni ada Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Yang kedua adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab. Perang Khandaq terjadi pada tanggal 31 Maret 627 Masehi, bertepatan pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Memang benar jika perang ini terjadi pada bulan Syawal, yakni bulan Idul Fitri setelah Ramadan. Akan tetapi persiapannya sudah dilakukan sejak bulan Ramadan. Persiapan apa yang dilakukan? Yakni dengan menggali parit, menggali lubang-lubang sepanjang kurang lebih 5 km, atau tepatnya 5.544 meter dengan lebar 4,62 meter serta kedalaman 3 meter, yang mana lubang tersebut dikerjakan secara manual di tengah bulan Ramadan. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan kafir Quraisy yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, serta Bani Murrah. Teknik perang yang diajarkan oleh Salman Al-Farisi ini bertujuan untuk mengecoh musuh. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslim di kota Madinah. Sehingga hampir selama 25 hari lamanya, musuh hanya melempar umpatan di dalam parit tersebut, serta ia tidak bisa keluar daripada parit tersebut. Hingga akhirnya pihak musuh pun menyerah, lalu ia diadili. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Fathu Mekkah. Fathu Mekkah adalah pembebasan kota Mekkah. Terjadi pada tahun 630 Masehi, atau tepatnya pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Fathu Mekkah adalah kemenangan besar bagi umat Islam karena dapat menaklukkan kota Mekkah yang hampir 8 tahun ditinggal ke kota Madinah. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dan mereka bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah. Dalam perang ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada 10.000 pasukan muslim untuk tidak mulai menyerang sebelum diserang terlebih dahulu oleh pasukan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah membagi pasukan menjadi 2 bagian untuk memasuki kota Mekah.
Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki kota Mekah dari dataran rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi Muhammad melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengitari kota Mekah sambil bertakbir dari setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dari kaum Quraisy. Dengan dimenangkannya pertempuran ini, maka cita-cita umat muslim untuk bisa menduduki kota Mekah menjadi terrealisasi. Bersama dengan itu, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surat Al-Fat ayat 1 yang berbunyi, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan peristiwa tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa Ramadan bukan hanya sekadar bulan yang diberkahi, melainkan juga bulan perjuangan. Bulan perjuangan menegakkan sebuah keadilan. Bulan di mana melawan kezoliman dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Berpuasa bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan berhenti berjuang, karena seburuk-buruknya perjuangan adalah tidak melakukan apapun. Karena seburuk-buruknya perjuangan adalah tidak berjuang sama sekali. Terus suarakan kebenaran. Kebenaran bahwa kita umat Islam sedang tidak baik-baik saja. Dan terus teriakan pembelaan terhadap kaum lemah, serta terus bersolidaritas kepada mereka yang ditindas. Karena kebenaran hanya akan terdengar pedas bagi mereka, kaum para penindas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.